Selamat malam semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Tuhan memberkati apa yang kita lakukan, terutama pada hari ini, dalam sharing mengenai chapter 5 digital data, bagian yang kedua mengenai kompresi. Oke, ya kita awali dengan mengapa kompresi itu penting. Ya, jadi tentunya kompresi itu menjadi penting ya karena ada 3 hal yang terjadi pada saat ketika file itu besar. Ya, satu, sebuah file yang besar itu memakan memori yang banyak. Akibatnya apa? Ya, akibatnya komputer jalannya lebih lambat. Ya, bukan hanya jalan lebih lambat karena memakan memori yang banyak, tapi juga butuh space yang lebih besar, ya, hard disk yang lebih besar. Ya. Yang ketiga, kalau dia dikirim di internet, wah bisa kebayang deh ya, lambatnya seperti apa. Nah, gara-gara masalah 3 kerugian ketika file itu besar, ya tentunya langsung menjawab kenapa kompresi itu menjadi penting. Ya. Kompresi itu sendiri apa sih? Kompresi itu sendiri adalah sebuah metode ya untuk mengecilkan filenya. Jadi ketika ada sebuah file, ya ketika kita kompresi, kita berharap file itu menjadi lebih kecil. Nah, ada 2 macam metode yang ada, ya, yang dikenal dengan nama satu lossless, satu lagi loosely. Perbedaannya apa? Lossless pada saat dikecilin, ya, namanya lossless, ya, tidak ada data yang hilang, tidak ada kualitas data yang hilang. Ya, artinya ketika file itu besar dikecilin, terus dari file kecil ini dikembalikan ke file aslinya, maka bisa kembali secara sempurna. Ya, pada kenyataannya ya perfect lossless itu sukar untuk dicapai. Ya, oke. Yang satu lagi yang lebih general, lebih umum itu adalah loosely. Ya, loosely, ini kelebihan S. Loosely, ya filenya yang besar tadi dikecilin, ya kenapa dia bisa kecil? Bukan hanya karena metodenya, bukan hanya karena algoritmanya, tapi juga karena ada quality yang dikurangi. Ya, jadi kualitas data yang dikurangi. Contohnya apa sih? Misal contoh, ya pada saat sebuah suara direkam, ya, nah mereka berpikir, oh kalau sebuah suara itu manusia itu hanya bisa dengar dari 20 Hz, misalnya sampai dengan 20.000 Hz. Ya, sebuah sistem, sebuah file ketika direkam, ya mungkin dia bisa mendapatkan ya sampel frekuensi yang lebih besar daripada 20.000, lebih kecil daripada 20 Hz. Nah, karena sadar bahwa oh manusia tuh nggak bisa dengar, maka data yang seperti itu dihilangkan, ya sehingga kualitasnya menjadi menurun. Ya itu yang dimaksud dengan kualitas yang menurun. Ya, masih besar lagi filenya, udahlah ya yang ngerti 20 di bawah yang ngerti 20 itu juga sedikit lah. Ya kita kecilin lagi deh, ya misalnya ya di bawah 30 atau di bawah 50 Hz dihapus datanya. Ya, oke. Nah itu makin lama ya kualitas saya makin berkurang, tapi pasti filenya akan menjadi lebih kecil. Nah itu yang disebut dengan loosely. Nah, sebagai contoh kalau tadi saya ambil suara, ya di sini kita lihat bagaimana cara sebuah image dikompres ya dengan cara loosely. Satu, resolusinya dibikin yang lebih rendah. Ya. Terus yang kedua, ya misalnya color depth-nya dibikin lebih kecil. Oke, ya low resolution artinya bahwa ya seperti yang kita pelajari kemarin pada saat di digital data part 1, ya resolusi itu mencerminkan sebenarnya ujung-ujungnya seberapa besar pikselnya kita. Ya, semakin besar pikselnya, semakin kecil resolusinya. Ya, sehingga dengan resolusi yang lebih kecil, ya gambar yang kita dapatkan pasti lebih kecil. Ya, tentunya file yang disimpan juga lebih kecil. Nah, daripada original filenya. Ketika file itu kita zoom besar, ya kembali ke aslinya pasti nanti kelihatan kotak-kotak ya. Kelihatan kualitasnya langsung berubah. Ya, color depth juga sama. Color depth misalnya kita pakai 16 bit color. Ya, tiba-tiba diganti, ya saya kasih ekstrim. Ya, diganti jadi 256 color. Ya, warnanya hilang semua. Ya, tinggallah warna grayscale ya 256.
Ya, dengan begitu kita lihat kualitasnya pasti langsung berubah, ya. Itu antara lossless dengan loosely perbedaannya. Ya, yang satu lossless tidak ada kualitas data yang hilang, ya, sedangkan loosely ya untuk memperkecil filenya ya ada kualitas yang hilang. Oke. Terus ya bagaimana sih caranya ya algoritmanya atau tekniknya ya bagaimana cara kompresi itu bekerja ya. Nah, kalau image tekniknya adalah ya dia daripada pakai warna aslinya ya karena tidak semua warna misalnya 16 bit warna itu kan jumlahnya ya puluhan ribu warna bisa dimungkinkan gitu ya 16 bit. Ya 2 pangkat 16 ya silakan dihitung dah kalau iseng ya. Nah, warna sebanyak itu belum tentu dipakai semua dalam satu gambar itu, ya. Maka tekniknya kenapa tidak dibikin satu tabel lagi, ya disimpan di dalam filenya, ya yang berisikan warna-warna yang dipakai aja. Ya, sehingga nilainya menjadi lebih sedikit, ya semua warnanya digantikan, ya menjadi yang sudah dibikin tadi. Ya nanti kita lihat detailnya. Oke. Nah, itu tekniknya, sehingga otomatis jadi lebih kecil, ya. Sound, suara, ya. Suara kalau dia awalnya ada stereo, ada mono, ya berarti ya dalam satu waktu ya ada dua data yang disimpan. Ya, kalau dia stereo, stereo artinya left dan right punya data sendiri masing-masing. Ya, maka hilangin channel yang satu, ya pasti filenya udah hilang setengah. Ya, dari stereo menjadi mono. Oke, ya atau ya lower sample rate, ya. Jadi lebih sedikit sampelnya ya dalam waktu 1 detik, ya. 24 KB kilohertz ya itu udah cukup, ya 24 misalnya, 24 sample rate-nya. Nah, daripada pakai 48 ya bisa dikecilin jadi 24. Ya, itu contohnya. Pasti filenya hilang setengah. Oke. Ya, reducing sample resolution ya. Jadi resolusinya yang kita kecilin. Kalau tadi sample rate itu berapa banyak sampel yang diambil dalam waktu satu detik. Ya, kalau di suara ya ada sampai 48 kilohertz gitu ya. Nah, kita reduce jadi 22 kilohertz cukup ya sebenarnya untuk telinga. Nah, yang satu lagi ya sample resolution-nya ya dengan menghilangkan higher dan lower sound. Ini yang tadi saya cerita. Ya, disesuaikan dengan kira-kira manusia itu sepeka-pekanya berapa sih gitu. Kebanyakan orang seperti apa? Ya di atas itu dihilangkan aja datanya. Ya dijadikan satu data sehingga ya filenya jadi berkurang. Nah, video itu kan gabungan antara image dengan sound. Ya, sehingga apa yang berlaku buat sound itu bisa berlaku buat video. Apa yang berlaku buat image juga berlaku buat video. Apa aja itu contohnya? Di sound tadi viewer channel sama, di sini juga sama. The number of audio channel kita kurangi. Ya, kalau satu video itu mau supaya surrounding terus pakai 8 channel dikecilin, jadi cuma satu channel doang mono gitu kan. Ya, pasti filenya jadi 1/8. Ya, sample rate ya karena video itu kan sebenarnya adalah image yang diambil yang direkam ya dalam waktu 1 detik itu ada berapa banyak image yang direkam sekaligus itu sample rate-nya. Ya. Nah, dengan mengurangi sample rate ya pasti size-nya pasti langsung ngecil ya. Cuma efeknya ketika sample rate-nya dikurangi ya video itu tiba-tiba gambarnya bisa kelihatan patah-patah. Ya, saya masih ingat ya dulu saya sering nonton video kungfu gitu ya, video silat. Kalau dia lagi ngomong, lagi apa sih nggak ada masalah, kelihatannya bagus-bagus saja. Terus tiba-tiba dia lagi berantem, tiba-tiba ya kelihatan tuh patahnya. Ya, kenapa? Karena sample rate-nya yang lebih rendah. Ya, terus yang ketiga image quality. Ya, sama kayak image, ya kita bisa nurunin dengan cara mengurangi image quality-nya. Ya, jumlah pixel per image-nya, resolusinya kita kecilin. Ya, tapi impact-nya kalau videonya kita perbesar ya pasti kita akan lihat kotak-kotak. Ya, decompression ya itu adalah sebuah istilah untuk mengubah data yang tadi terkompres menjadi original datanya. Nah, kalau pada saat dikompres itu dia lossless, ya maka pada saat didekompres ya filenya akan jadi full sama seperti originalnya. Ya, tapi kalau loosely ya pada saat didekompres pasti nggak mungkin sama dengan file aslinya, pasti lebih kecil
ya, dan kualitasnya juga pasti berubah. Ya, yang lossless yang udah pasti harus ada zip file deh. Ya, kamu zip filenya ya dalam bentuk zip, ya terus kamu ekstrak, dekompres, ya maka filenya akan kembali ke asli. Ya, itu lossless. Ya, kalau loosely ya kayak tadi ya, image-nya yang tadi awalnya gede gitu ya, pas dikompresnya jadi kecil, ya pada saat didekompres nggak mungkin jadi gede lagi karena sudah ada data yang hilang. Ya, itu loosely. Efeknya ketika didekompres. Oke. Nah, sekarang kita belajar jadi di ICJSE ini ya kita hanya belajar dua metode yang sering dipakai untuk melakukan kompresi. Satu RLE, ya. RLE itu apa? Ya, teknik di mana intinya adalah ketika datanya sama, ya data itu cukup di state sekali, ya. Dicatat sekali, di depannya harus ada angka yang menunjukkan berapa kali data itu berulang. Ya, jadi data itu disimpan dalam bentuk dua bagian, satu frekuensi, satu lagi adalah nilainya. Ya, sebagai contoh, original data misalnya 19, 19, 19, 18, 18. Ya, maka ketika pakai RLE, ya 3, 19, 3 menunjukkan adalah 19 ada 3 kali, dan ada 2, 18. Ya, kalau kita lihat di sini ini ada 5 data, ya anggaplah satu data ini 1 byte, jadi ada 5 byte, setelah dikompres jadi 4 byte. Ya, lumayan hilang 1 byte. Oke, nah RLE itu nggak harus integer, ya bisa saja diturunkan jadi bytes, ya jadi words, ya atau bahkan jadi bit, ya tergantung karakteristik dari datanya, ya. Tapi kita udah langsung bisa lihat ya, kalau seandainya data yang berulang yang nggak banyak, sebenarnya RLE itu kompresinya ya belum tentu jadi lebih kecil. Ya, malah ketika datanya itu bervariasi, ya RLE bisa saja hasil kompresinya malah lebih besar. Ya, kenapa? Karena ada frekuensi yang harus ditaruh, ya, yang menjadi penambah data. Ya, oke. Kayak 18 ini cuma ada 2 kali. Ya, kita butuh tambahin satu data, ya, untuk frekuensinya, sehingga nggak ada benefitnya. 18 2 kali dengan 2, 18. Ya, tapi kalau yang 19 ada benefitnya, karena di sini 3, sekarang jadinya 2. Jadi makin banyak data yang sama, ya baru RLE punya benefit ya, makin lebih kecil. Kalau enggak, bahkan bisa lebih besar. Nah, yang saat ini lebih banyak dipakai itu adalah Huffman. Karena Huffman itu bisa dikatakan terbukti secara algoritma, ya mampu untuk mengkompres paling kecil, yang lebih kecil daripada sistem yang lainnya. Ya, nah kita akan belajar mengenai Huffman. Ya, Huffman basic idea-nya, ya. Jadi dari data yang ada itu di detect tuh, maksudnya detect itu apa ya bahasa Indonesianya? Jadi dicatat ya semua data yang mungkin ada. Ya. Nah, data yang mungkin ada itu ditaruh dalam satu table. Kasarnya kita bisa bayangkan menjadi sebuah table, di dalamnya di situ ada frekuensi. Oh, data ini muncul 3 kali. Frekuensi itu kayak yang tadi ya. Bisa data ini 19 itu muncul 3 kali. 18 itu muncul 2 kali dan seterusnya. Jadi semua jenis data yang ada di situ dibikin seperti table, ya nilainya, frekuensinya seperti apa, lalu ya diurutkan berdasarkan frekuensi tersebut. Ya, karena harapannya adalah frekuensi yang paling banyak ya itu bisa dikasih data yang lebih kecil. Ya, jadi dibikin code baru ya untuk setiap value yang ada, ya yang frekuensinya paling banyak dapat code yang lebih kecil. Wah, asik ya. Sehingga data yang lebih kecil ini nanti akan menggantikan data aslinya. Ya, jadi karena dia banyak berulang, dia akan jadi data yang lebih kecil. Ya, itu idenya. Ya, canggih idenya. Yuk kita lihat gimana caranya supaya algoritma ini bisa bekerja. Ya, satu, ya ini yang tadi saya bilang, dia akan mencari frekuensi dari setiap value yang ada. Nah, dia bikin yang namanya Huffman tree. Ya, nah dari Huffman tree ini, ya Huffman tree nanti dipakai buat mempermudah untuk mencari value dan kodenya. Ya, nah cara bangun Huffman tree ini adalah ya Huffman tree bangun, lalu kode yang dibikin dari kode yang dikasih untuk setiap value itu berdasarkan rumusan ini.
Ya. Nah, ini kelihatannya ribet, nanti kita akan lihat langsung dari contohnya, itu akan lebih lebih jelas ya. Jadi untuk saat ini saya skip dulu. Nah, ya sekarang kita mulai lihat nih, ya bagaimana aktualnya ya si hub menteri ini dibikin, ya. Satu, kita sort dulu value berdasarkan frekuensi dari paling kecil, ya dari paling kecil, ya ascending order, ya. Nah, kita anggap ya kita sebut jenis ini kita sebut namanya frekuensi table lah, ya biar kita gampang ngomongnya. Misal contoh datanya ada A, ya jadi di dalam file itu datanya cuma ada A, B, C, dan D. Isi data cuma itu. Oke. Nah, A itu tersebar ada 14 biji. B itu ada 19 biji, frekuensinya 19 berarti 19 kali. C itu ada 21 biji, D itu ada 22 biji. Ya. Lalu ya langkah kedua, ya ketika A, lalu ini di sort ya dari paling kecil ke besar. Jadi A itu 14 lebih dahulu, B itu 19, berikutnya C 21, D 22. Ya, ini bukan di-sort berdasarkan value, tapi berdasarkan frekuensi. Ya, kebetulan frekuensinya sama kayak value-nya. Oke. Ya, yang di tahapan kedua adalah ketika A lebih kecil daripada B, maka di dalam tree, ya di dalam tree Huffman, ya maka A itu harus ada di sebelah kiri dan B itu harus ada di sebelah kanan. Ya. Nah, lalu dibangunlah parent-nya. Ya, karena dia bentuknya tree, berarti ada cabangnya, di atasnya pasti ada parent-nya. Parent-nya itu isinya apa? Frekuensi dari A ditambah dengan frekuensi dari B. Ya, dalam kasus ini A-nya 14, B-nya 19, maka PAB, ya ini notasi yang saya pakai biar gampang menjelaskan, parent-nya si A dan B itu adalah 14 tambah 19, 32. Ya, maka kita bikin tabel frekuensi baru. Ya, A dan B kan tadi udah diambil. Ya, maka PAB menghasilkan PAB. PAB ini yang ditaruh lagi ke dalam tabel frekuensi, lalu diurutkan lagi sesuai dengan teknik pertama, langkah pertama. Akibatnya apa? C21, D22, PAB32 disort berdasarkan frekuensi. Ya. Nah, lebih lanjut ya kita masuk lagi tahap kedua ya. Ketika C lebih kecil daripada D, maka C di sebelah kiri, D di sebelah kanan. Ya, bikinlah parent-nya PCD. Ya, yang nilainya dapat dari 21 tambah 22. Nah, kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Ya, ketika pertama kali datanya A, B, C, D diurutkan berdasarkan frekuensinya seperti ini, maka diambil dua yang pertama, 14 dan 19. Jadi parent-nya 33. Nah, ini disebut parent nih. Ya, induknya. Ya, kelihatan ya di sini. Lalu, ya induk ini dimasukin ke tabel yang baru, A dan B-nya dikeluarin karena udah diambil, udah terganti dari PAB tadi. Ya, diurutkan lagi. Kebetulan ini C sama D-nya paling atas. C-nya 21, D-nya 22. Ya, sehingga PAB-nya 33 dimasukin lagi ke sini, ya kita ambil dua yang teratas, ya 21 dan 22. C dan D ditambahin jadi parent-nya 43. Ya, sama kayak tadi, ya CD-nya dibuang dari frekuensi tabelnya, ya PCD-nya ditambahin ke dalam, lalu diurutkan. Nah, jadinya PAB dulu baru PCD. Ya, karena PAB frekuensinya lebih kecil. Barulah kemudian PAB ya ditaruh di sebelah kiri, PCD taruh sebelah kanan. Ya, PAB itu adalah 33 ini, taruh sebelah kiri, PCD itu taruh sebelah kanan. Nah, ini kan PCD. Ya, parent-nya kebentuk adalah 33 tambah 43, 76. Oke, ini jadilah Huffman tree-nya seperti ini. Nah, langkah ketiga setelah Huffman tree jadi, ya kalau kita lihat lagi tekniknya di sini, ya pertama kasih frekuensi, build Huffman tree-nya yang tadi, nah baru code-nya dibikin. Ya, code-nya apa? Ya, code-nya dilihat dari sebagai pengganti ya, sebagai replacing value. Ya, kalau kita lihat di sini, ya dari top ya 0 untuk ke kiri, 1 untuk ke kanan. Ya. Jadi misalnya code-nya 0110 itu artinya adalah dari top ya, dia ke kiri, ya, terus ke kanan 2 kali, terus ke kiri. Itulah kodenya. Nah, kalau di sini kita lihat ya A itu ada di sini. Ya, dari topnya itu ini, dia mesti kemana? Ke kiri. Satu, terus ke kiri lagi, satu lagi. Makanya dia 00 code-nya. Ya.
Yang B itu ada di sebelah sini ya. Kalau dari topnya, dari rootnya, kalau di tree kita sebut namanya root, paling atas ini ya, paling bawah itu leaf ya. Dari rootnya itu dia masih ke kiri 0, terus masih ke kanan 1. Makanya kenapa code-nya di B itu adalah 01. Ya, kalau C dari rootnya dia masih ke kanan, terus dia masih ke kiri, makanya 10. Ya, karena setiap kali ke kanan dia 1, terus dia ke kiri itu 0. Ya, pada saat D dia ke kiri dulu, terus ke kiri lagi 11. Ya, begitu caranya Huffman tree dan code-nya itu dibikin. Ya, untuk sesi ini penjelasannya seperti itu. Ya, nanti habis ini kita lanjut dengan lihat contoh nyatanya. Ya, oke, sampai ketemu ke sesi berikutnya.